Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rangga Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma dan pemrograman bahasa C++ tentang operasi penyeleksian switch dan switch cache. Operasi penyeleksian switch cache adalah mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Jadi switch itu ekspresinya dan cache itu kondisinya. Jadi sesuai dengan pilihan user, pilihan switch yang dipilih oleh user. Penyeleksian switch dan cache memeriksa kondisi nilai dari suatu variabel yang bertipe datanya itu integrar, char, dan enum. Jadi bedanya switch cache dan if else itu kalau if else itu kan menampung memuat gitu, bisa semua data yang integer, float, char, enum. Tapi untuk switch cache itu untuk data yang integrar, char, dan enum. Selanjutnya di sini baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini yang dinamakan header. Header include iostream dan string.h dan include stdlib.h. String.h itu untuk data untuk yang memiliki beberapa baris itu. Jadi banyak barisnya. Nah, terus di sini int main itunya. Nah, ini integrar, int itu integrar untuk tipe data yang tidak memiliki komponen bilangan pecahan atau desimal. Jadi khusus bilangan bulat di sini. Di sini saya P yang artinya panjang, ini L luas, ini sisi, dan ini S2 itu sisi yang salah satu sisi, ini luas dan keliling. Untuk ini floatnya ini jari-jari, ini alas, ini atas, sisi atas, ini sisi bawah, ini bawah, ini C-nya itu sisi miring dan ini sisi C, ini sisi miring D, ini sisi D, dan ini diagonal 1, ini diagonal 2, dan ini tinggi. Untuk pertama kita mulai dengan nama pilihan bidang datar. Nah, di sini kita akan aplikasikan pilihan bidang datar itu ada 8-nya di sini tuh semuanya. Ada persegi, ada persegi panjang, ada lingkaran, ada trapesium, jajar genjang, segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, sedangkan untuk garis miring N ini, untuk memuat baris baru gitu. Misalnya yang pilihan bidang datar ini, nah, garis miring N ini untuk memuat garis baru lagi. Jadi antara persegi ini dan pilihan bidang datar itu jadi beda garis gitu. Sedangkan untuk titik koma ini ya itu untuk mengakhiri baris gitu. Nah, ini juga sama. Setelah itu ini mah sama dengan ya. Nah, INDL itu untuk mengakhiri baris yang ini gitu. Terus ini INT pilihan di sini. Nah, jadi switch pilihan yang ini itu masuknya ke sini, pil yang ini, datanya itu diinput dari yang ini, simpel tuh. Nah, switchnya di sini kondisinya itu yaitu pilihan. Sedangkan untuk penyeleksiannya case ke-1 yaitu persegi, yang kedua salah satu sisi persegi, yang ketiga lingkaran, keempat trapesium, 5 jajar genjang, ke-6 segitiga, 7 layang-layang, ke-8 belah ketupat. Nah, di sini kita akan menginput data salah satu sisi perseginya itu dari keyboard ya, dari user. Makanya di sini memakai cin. Cin itu untuk
menginput datanya itu dari keyboard atau dari user. Nah, sedangkan S ini masuknya ke yang tadi yang ini, integral yang ini. Nah, ini juga sama. Untuk rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sisi persegi dan jadi misalnya sisinya 4, maka untuk luas persegi yaitu 4 kali 4. Sedangkan untuk rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Nah, luas persegi, nah, sesudah kita memasukkan salah satu sisi persegi, kita masukkan rumus luas dan keliling persegi. Setelah itu kita hasil penyelesaian rumus ini kita tulisnya di sini. Nah, jadi untuk luas yang ini itu diambil dari data yang ini. Nah, ini rumusnya jadi ke sini. Lalu yang case kedua yaitu persegi panjang. Untuk persegi panjang sama ya, yang di input datanya itu dari keyboard. Untuk rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Sedangkan untuk kelilingnya yaitu 2 kali panjang 2 atau 2 kali panjang P tambah L atau 2 kali P ditambah 2 kali L ya. Nah, ini juga untuk hasil rumus yang data hasil rumus yang tadi rumus luas dan keliling yang juga sama diambilnya dari rumus yang ini. Nah, untuk yang penyeleksian ketiga yaitu lingkaran. Jika user memilih penyeleksian yang ketiga, maka akan memunculkan bidang datar lingkaran. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan jari-jari lingkaran. R itu yang artinya jari-jari ya. Nah, untuk luas jari-jari, untuk rumus luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat atau pi kali r kali r ya. Untuk rumus kelilingnya yaitu 2 kali pi kali r. Nah, sudah gitu kita masukkan data ruas di sini dan keliling yang di sini. Itu break ya. Setiap sudah menyelesaikan kondisi yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai yang ke-8 itu harus diakhiri dengan break. Bila kalau enggak diakhiri dengan break maka akan data yang case yang 4 yang dan yang ketiga ini akan nyatu gitu. Jadi nggak misah kalau nggak diakhiri break ini. Ya, jadi untuk sesudah case 1, 2, 3, 4 itu harus diakhiri dengan break yang ini ya. Selanjutnya untuk penyeleksian keempat yaitu bidang data trapesium ya. Ya, kita di sini akan diminta untuk memasukkan sisi atas trapesium A di sini, sisi bawah trapesium B, tinggi trapesium T. Kita juga akan diminta untuk memasukkan sisi miring B-nya itu dan sisi miring D. Nah, untuk rumus luas trapesium yaitu setengah dikali A tambah B dikali T. Untuk rumus kelilingnya yaitu kita jumlahkan saja semuanya. Kita jumlahkan A tambah B tambah C tambah D yaitu kita jumlahkan sisi atas trapesium, sisi bawah trapesium dan sisi miring. Maaf ya. Di sini harusnya kita sisi C ini mana ya. Nah, jadi kan untuk trapesium itu kan memiliki sisi gitu. Nah, jadi kita cek di sini berarti belum dimasukin ya. Nah, di sini kita tambahkan. C2. Nah, ini udah ya. Ini itu harus sama ya antara yang ini dan yang ini. Bila kalau nggak sama itu akan menyebabkan error gitu. Nah, ini diakhiri dengan break. Yang ini juga sama jajar genjang.
Nah, untuk rumus luas jajar medan yaitu alas dikali tinggi. Sedangkan untuk rumus kelilingnya yaitu 2 dikali sisi A atas dan sisi bawah. Sisi atas dan sisi bawah. Sedangkan ini rumus ini kita masukkan ke sini. Bila kita pencet, maka akan sama. Nah, ini juga tahu. Ini juga sama. Nah, ini juga sama ya. Nah, selanjutnya yang untuk penyaksian ke-6, kelas ke-6 yaitu segitiga. Nah, kita di sini di segitiga akan diminta untuk memasukkan alas segitiga, tinggi segitiga, sisi C segitiga, dan sisi B segitiga. Nah, di sini saya memakai sisi segitiganya itu B2. Sedangkan untuk rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Rumus kelilingnya yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ya. Jadi segitiga itu menjumlahkan untuk kelilingnya menjumlahkan semua sisinya gitu. Nah, untuk rumus yang ini kita masukkan datanya ke sini. Nah, baru saja itu akan kita. Nah, ini diakhiri dengan break. Nah, yang ketujuh kita akan penyeleksian layang-layang. Di sini juga layang-layang kita akan diminta untuk memasukkan data diameter satu layang-layang, diameter 2 layang-layang, sisi A layang-layang, sisi B layang-layang, sisi C layang-layang, dan sisi D layang-layang. Di sini saya memakai A2 itu berarti sisi A, B itu berarti sisi B, C2 sisi C, D2 yaitu sisi D. Untuk rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali diameter 1 dikali diameter 2. Sedangkan untuk keliling C yaitu A2 ditambah B2 ditambah C2 ditambah D2. Nah, nih kita masukkan rumusnya di sini. Maka data yang dihasilkan ini akan hasilnya di sini. Penjumlahan yang ini, penjumlahan data yang kita masukkan di sini, yang unsur masukkan di sini, ini akan dijumlahkan dulu di sini dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Yang terakhir yaitu belah ketupat. Yang case 8 penyeleksian 8 yang terakhir yaitu belah ketupat. Sama di sini kita juga akan diminta untuk memasukkan diameter 1 belah ketupat, diameter 2 belah ketupat, dan salah satu sisi belah ketupat. Karena untuk rumus luas belah ketupat yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Sedangkan untuk rumus kelilingnya yaitu 4 dikali semua sisi gitu. Jadi kita masukkan aja salah satu sisi belah ketupatnya. Nah, setelah kita masukkan salah satu sisi belah ketupatnya, maka ini akan dikali 4. Nah, hasilnya akan dimasukkan ke sini. Nah, ini untuk default. Bila user memasukkan nomor yang tidak ada di dalam pilihan bidang bangun datar, maka hasilnya akan pilihan bangun datar tidak ditemukan. Nah, coba kita eksekusi ya. Kita LTN. Sebentar. Nah, di sini kan pilihannya itu 1 sampai 8. Bila user memasukkan misalnya angka 9, nah, maka defaultnya itu yaitu pilihan bangun data tidak ditemukan. Jadi 9 itu angkanya tidak ada di pilihan bangun data. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.